Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah, hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kalian yang kini lapar, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah, bila demi Anak Manusia, kalian dibenci, dikucilkan, dicela, atau ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh penghiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara kasih dalam Tuhan. Kita sudah terbiasa mendengarkan sabda bahagia menurut Injil Matius yang banyak sekali, dan itu adalah kutipan dari khotbah Tuhan di bukit. Sedangkan kita hari ini mendengarkan sabda bahagia ada 4 dan sabda celaka ada 4 juga menurut Injil Lukas. Maka kalau kita bisa melihat bahwa strukturnya saja sudah beda, maka tujuannya juga beda antara Matius dan juga Lukas. Matius lebih hal-hal aspek-aspek yang lebih bisa dikatakan lebih rohani. Sedangkan kalau yang Lukas lebih mau memperlihatkan aspek-aspek yang kelihatan di situ. Nah, di situ Tuhan Yesus seolah-olah mau mengatakan bahwa ada hal yang harus disikapi untuk orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang ditolak, orang yang menangis. Dikatakan sebetulnya jangan dikatakan berbahagialah. Kalau di situ kan mau dikatakan bahwa jangan misalnya itu terlalu berpikiran negatif, tetapi harus mempunyai semacam optimistik ke depan, maju ke depan. Sedangkan untuk mereka yang kaya, mereka yang kenyang, mereka yang tertawa, dan mereka yang ingin untuk dipuji terus-menerus atau orang yang mendapatkan pujian terus-menerus, jangan puas, jangan terlena. Karena apa? Kalau terlena akan mengalami celaka. Sebetulnya mau mengatakan seperti itu dengan dengan sabda bahagia dan sabda celaka itu. Jadi kita tetap harus hati-hati sebetulnya. Sehingga apa yang kelihatan oleh mata kita, orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang menangis, orang yang dicela, itu hendaknya menjadi suatu pijakan bagi diri kita untuk tetap berpikiran positif dan maju. Kalau berpikiran positif dan maju, maka orang akan terhindarkan dari itu semua, dan orang akan mengalami kebahagiaan karena orang menyatukan aspek-aspek yang tidak nyaman itu dengan Allah. Allah sendirilah yang mengubah orang itu. Sedangkan kalau orang itu justru sudah puas misalnya, dan kebalikannya, puas dengan hal-hal yang ada di dunia ini, Tuhan juga akan bisa mengubah. Mengubahnya apa? Ya karena orang itu sendiri yang seolah-olah memilih. Karena dia mencari kekayaan, mencari kesenangan, mencari pujian, dan mencari makanan yang isinya konsumtif yang banyak. Maka di situ justru kita bisa melihat kalau tidak hati-hati, justru akan mengalami sesuatu yang kebalikannya. Maka ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, kita diajak oleh Tuhan supaya ada hal yang
penting yang harus dicari, yakni Tuhan. Tuhan yang membuat kita berpikir positif. Tuhan yang tidak hanya mau untuk mengenyangkan orang, tidak hanya mau untuk orang mendapatkan pujian, orang tidak hanya istilahnya membuat orang tertawa, tidak. Karena itu adalah semacam bagian dari proses untuk merasakan kasih Tuhan sendiri. Jadi kita bisa melihat hal itu. Kita juga seringkali melihat begini, ibu bapak terkasih. Ini kan hal-hal yang kelihatan duniawi. Tapi ada hal-hal yang kelihatan spiritual. Seperti ini. Misalnya, orang seringkali melihat ada orang yang mengalami gejala-gejala, mendapatkan gejala-gejala paranormal misalnya, karena dia banyak doa. Ini kan juga proses. Proses apa? Semakin orang itu dekat dengan Allah, semakin orang bisa merasakan dan mengalami hal-hal yang di luar nalar manusia. Dan ini adalah bagian dari proses kedekatan dengan Allah. Kita bisa melihat dan mendengarkan dan membaca sejarah dari santo atau santa atau beato atau beata tertentu. Ada hal, ini menjadi proses. Nah, kalau orang itu istilahnya itu yang dicari adalah hal itu, maka orang luput. Luputnya apa? Luput dari tujuan utama, yakni kedekatan dengan Tuhan. Kenapa? Orang puas hanya selesai dengan yang dicari dalam proses itu. Nah, ini juga seperti itu. Orang mendapatkan kekayaan, orang mendapatkan kekenyangan, orang mendapatkan keceriaan, orang mendapatkan pujian. Diharapkan ini adalah sebagai bagian dari proses kita dekat dengan Tuhan. Maka jangan puas hanya mendapatkan itu, namun harus mendapatkan Allahnya. Dan untuk orang yang lapar, orang yang menangis, orang yang istilahnya itu kelaparan, ini sebetulnya menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa merasakan dan mengalami kedekatan dengan Tuhan yang lebih. Kenapa? Karena kita tidak akan mendapatkan itu semua di dunia ini tanpa kehadiran Allah. Usaha kita sendiri, kita nanti akan mengalami hal-hal yang justru nanti akan menyusahkan kita karena banyak dalam tanda kutip saingan kita juga. Maka hanya Allah sendirilah yang menjadi tumpuan dalam hidup ini. Maka mari kita bersama-sama merasakan bagaimana Tuhan ini sebetulnya menyelaraskan kita supaya orang ramai-ramai menuju kepadanya dan orang akan mendapatkan bagiannya. Selamat merenungkan.